Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Paramatiawan dengan NIM 4202522041 dari D4 Manajemen Perkebunan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan analisis studi kasus mengenai pembibitan kelapa sawit dan menghubungkannya dengan materi mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja dari bab 1 sampai 15. Pembibitan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam budidaya kelapa sawit. Bibit yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja yang efektif, efisien, dan terorganisir agar proses pembibitan berjalan dengan baik. Bab 1. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup sistem kerja pada kegiatan pembibitan kelapa sawit. Rekayasa sistem kerja bertujuan menciptakan proses kerja yang efisien, aman, dan produktif sehingga seluruh kegiatan pembibitan dapat berlangsung secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Bab 2. Komponen sistem kerja. Komponen sistem kerja pada pembibitan terdiri atas tenaga kerja, alat seperti gembor, selang penyiraman, cangkul, dan polybag, bahan berupa benih, dan media kerja seperti kondisi nursery dan cuaca. Selanjutnya bab 3, tahapan dan alur kerja budidaya. Tahapan pembibitan meliputi seleksi benih, penyemaian, pemindahan ke pre-nursery, pemindahan ke main nursery, penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit, hingga seleksi bibit tiap tanam. Bab 4, perbandingan sistem kerja antar komoditas. Dibandingkan pembibitan tanaman lain, pembibitan kelapa sawit membutuhkan waktu pemeliharaan yang lebih lama, pengawasan yang lebih intensif, serta standar kualitas bibit yang lebih ketat sebelum dipindahkan ke lapangan. Bab 5. Identifikasi ketidakefisien sistem kerja. Ketidakefisienan dapat terjadi apabila penyiraman tidak merata, penataan polybag kurang rapi, distribusi pupuk tidak efisien, atau tenaga kerja harus berjalan terlalu jauh untuk mengambil peralatan. Bab 6. Pengukuran waktu kerja setiap aktivitas seperti penyiraman, pemupukan, penyiangan, dan seleksi bibit dapat diukur waktunya untuk mengetahui waktu standar kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat dievaluasi. Bab 7. Evaluasi pemahaman dasar materi yang telah dipelajari pada pertengahan semester menjadi dasar dalam memahami bagaimana sistem kerja pembibitan dapat dianalisis dan diperbaiki. Bab 8. Analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Jumlah pekerjaan harus disesuaikan dengan luas area pembibitan dengan jumlah bibit yang dipelihara agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa membebani pekerja secara berlebihan. Bab 9. Evaluasi risiko ergonomi dan kelelahan kerja. Pekerja nursery sering mengangkat polybag, membungkuk saat penyiangan, dan berdiri waktu lama ketika menyiram bibit. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan pada otot jika memperhatikan prinsip ergonomi. Selanjutnya bab 10, perancangan alternatif. Perbaikan metode kerja. Perbaikan dapat dilakukan dengan menata posisi polybag secara lebih teratur, menyediakan jalur kerja yang mudah diakses, menggunakan alat penyiraman yang lebih efisien, serta mengatur pembagian tugas sesuai kemampuan kerja. Bab 11, penyesuaian SOP kerja yang efektif dan aman. SOP pembibitan mencakup prosedur penyiraman, pemupukan, pemindahan bibit, penggunaan APD seperti sepatu boots dan sarung tangan, serta tata cara penggunaan alat kerja agar aman. Bab 12. Penerapan teknologi dalam perbaikan sistem kerja. Teknologi dapat diterapkan melalui sistem irigasi otomatis, aplikasi pencatatan pertumbuhan bibit, barcode identifikasi bibit, dan penggunaan sensor kelembapan tanah untuk meningkatkan efisiensi kerja. Bab 13. Evaluasi peningkatan produktivitas. Dengan penerapan metode kerja yang lebih baik dan penggunaan teknologi waktu kerja yang dapat dipersingkat, kualitas bibit meningkat, angka kematian bibit menurun, dan produktivitas tenaga kerja menjadi lebih tinggi. Bab 14. Penyusunan laporan analisis sistem kerja. Seluruh hasil pengamatan mengenai proses pembibitan disusun dalam laporan yang memuat kondisi awal, identifikasi masalah, analisis penyebab, usulan perbaikan, serta hasil evaluasi. Oke, bab yang terakhir yaitu 15,
presentasi, dan pertanggungjawab hasil analisis. Laporan tersebut kemudian dipresentasikan kepada dosen atau pihak perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pembibitan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembibitan kelapa sawit memiliki keterkaitan dengan seluruh materi rekayasa sistem kerja dari bab 1 hingga 15. Dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa sistem kerja, proses pembibitan dapat dilakukan secara lebih efisien, aman, produktif, sehingga menghasilkan bibit kelapa sawit yang berkualitas dan siap ditanam di lapangan. Demikian pemaparan yang saya mengenai analisis studi kasus pembibitan kelapa sawit berdasarkan materi rekayasa sistem kerja. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.